Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pandangan agama Islam terhadap HIV atau AIDS. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Eva Kurniawati, NIM 2202200027. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Hasana, NIM 220220022. Perkenalkan, nama saya Seiwa Madianisa, NIM 2202200029. Perkenalkan, nama saya Amelia Yolandari, NIM 2202200030. Perkenalkan, saya Riko Ardian dengan NIM 2202200045. Perkenalkan, nama saya Dewi Setara Kusmawardani, NIM 2202200049. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu HIV? Ya, HIV adalah Human Immune Deficient Virus, merupakan virus yang menyerang sel darah putih yang menyebabkan kekebalan tubuh manusia menjadi menurun. Sedangkan AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV seperti demam, batuk, infeksi paru-paru, dan lain-lain. Penularan HIV atau AIDS. HIV menular melalui 1. Penggunaan jarum suntik bekas secara bergantian. 2. Hubungan seksual dengan penderita HIV. 3. Transmisi dari ibu ke anak melalui kelahiran dan ASI. HIV tidak menular melalui 1. Pejabat tangan. 2. Berpelukan atau berciuman. 3. Batuk dan bersin. 4. Berbagai peralatan makanan atau minuman dengan penderita. Pencegahan HIV atau AIDS. Saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan kampanye ABCD untuk penanggulangan HIV atau AIDS. 1. A. Abstinence. Ditunjukkan kepada masyarakat yang belum menikah agar tidak melakukan kegiatan seksual sebelum menikah dan tidak menggunakan jarum suntik secara bergantian dan bersama-sama. B. Defensive setia, yaitu saling setia pada pasangannya setelah menikah. 3. Kondom, yaitu menggunakan kondom ketika berhubungan seksual. 4. Drang, yaitu tidak menggunakan nafsa, terutama nafsa suntik tegar. Adapun dalil-dalil yang berkaitan dengan HIV/AIDS, yang pertama adalah dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 32, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'at sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam surat yang lain atau dalam ayat yang lain, yaitu dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31, juga menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul lil mu'minina yawuddu min absarihim wa hifdzu furujahum dzalika askalahum innallaha khabirum bima yasnaun wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yafatna furujahun, yang artinya, katakanlah, hai Muhammad, kepada laki-laki yang beriman, hendaklah menjaga pandangan matanya dan menjaga alat kemaluannya. Hal itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat,
Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan beriman, hendaklah kalian mengendalikan pandangan matanya dan menjaga alat kemaluannya. Ayat tersebut menerangkan kepada umatnya untuk senantiasa bersikap saling setia, baik dari laki-laki maupun perempuan, setia dengan pasangannya masing-masing. Pandangan alim ulama terhadap HIV atau AIDS. Menurut pandangan Islam, penyakit HIV atau AIDS antara 80% sampai 90% penyebabnya adalah berzina. Dalam pengertiannya yang luas, yang menurut ajaran Islam merupakan perbuatan keji yang diharamkan dan dikutuk oleh Allah SWT. Ada banyak pandangan dari para ulama berkaitan dengan masalah ini. Menurut sebagian ulama, ada yang menganggap bahwa memandang HIV atau AIDS sebagai masalah perilaku, karena HIV atau AIDS pada sebagian besar kasusnya berawal dan tersebar melalui perilaku seks bebas yang menyimpang, seperti lesbianisme, gay, biseksual, dan transgender. Semua perilaku ini adalah perbuatan kotor dan tercela dalam pandangan Islam. Semuanya adalah tindakan kriminal yang layak mendapat hukuman yang tegas. Hukumannya disesuaikan dengan faktanya. Jika tergolong zina, hukumnya rajam atau dilempar batu sampai mati. Jika pelakunya muhsyan atau sudah menikah, dan dicambuk 100 kali jika pelakunya bukan muhsyan. Jika tergolong homoseksual, hukumannya adalah hukuman mati. Dan jika tergolong lesbianisme, hukumannya adalah takzir. Selain itu, ada ulama yang berpendapat bahwa ajaran Islam menganjurkan umatnya untuk memperhatikan dan memperlakukan dengan baik kepada orang-orang yang sakit, termasuk orang yang penderita HIV atau AIDS. Namun, para ulama mengingatkan agar jangan sampai memperlakukan yang baik itu justru akan mengorbankan orang lain agar jangan yang terkena sampai tertular HIV AIDS. Hal itu dibenarkan dalam kaidah Islam, bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain. Ulama yang tergabung dalam MUI dalam tuntunan bersikap, bergaul, dan merawat penderita AIDS telah memfatwakan agar penderita HIV AIDS yang ditinggal di tengah keluarga dirawat dan dilakukan secara baik. Para ulama meminta agar pihak keluarga diberikan penyuluhan secara medis sehingga dapat merawat dan menghindari dari penularan. Pandangan kelompok kami terhadap penyakit HIV/AIDS adalah hindari penyakitnya, bukan orangnya. Sebagai generasi muda yang mengampu pendidikan di bidang kesehatan harus mampu menjaga diri dari pergaulan bebas yang menjerumus ke penyakit tersebut dan memberikan edukasi kepada lingkungan sekitar tentang bahaya penyakit HIV atau AIDS. Sebagai tenaga kesehatan, kita tentu berperan penting untuk memberikan penyuluhan kepada generasi muda untuk menghindari seks before marriage dengan melakukan banyak kegiatan yang positif seperti menekuni hobi dan bisa juga dengan mengikuti organisasi. Selain itu, kita sebagai tenaga kesehatan berperan penting dalam mengikuti memberikan informasi tentang bahaya HIV/AIDS dan mengedukasi masyarakat bagaimana cara menghindari penyakit HIV/AIDS seperti menggunakan kondom saat melakukan seks dan menghindari alkohol dan narkoba dan tidak mengucilkan para penyintas HIV/AIDS karena sesungguhnya salah satu kunci dari sebuah kesembuhan adalah adanya dukungan dari lingkungan sekitar. Baik, ada yang ditanyakan? Jika ada, maka ditulis di komentar ya. Ya, boleh. Teruskan. Sekian Wis, dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kita lima tadi.